Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Anissa Nurmeida dalam acara seputar berita edisi Jumat 20 November 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Sudah 7 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan November 2020, pembelajaran jarak jauh atau PJJ diadakan demi mengantisipasi adanya penularan COVID-19 di lingkup pendidikan. Kebijakan social distancing atau jaga jarak memaksa perubahan aktivitas belajar mengajar formal yang harus disesuaikan dengan adanya pandemi COVID-19. Di lingkup perguruan tinggi juga menjalankan kegiatan pembelajaran secara daring. Kendala utama rata-rata mahasiswa adalah konektivitas atau jaringan internet. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan jaringan internet yang buruk karena tidak semua mahasiswa hidup di daerah yang sinyalnya bagus. Banyak mahasiswa yang hidup di daerah susah sinyal. Mahasiswa yang susah sinyal, mereka biasanya mencari tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan sinyal bagus. Bahkan di Palopo, Sulawesi Selatan, mereka harus berjuang dengan naik dan turun gunung mencari lokasi yang ada sinyal internetnya. Karena memang tidak semua daerah sudah terjangkau jaringan internet. Cuaca juga dapat mempengaruhi adanya sinyal. Ketika musim penghujan tiba, biasanya sinyal sulit didapat. Ketersediaan paket data atau kuota juga menjadi kendala dalam pembelajaran daring. Penggunaan aplikasi seperti Zoom atau Meet cukup menguras setiap bulannya. Bagi pengguna Wi-Fi juga mengalami kendala kalau tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Secara tidak langsung, mereka harus keluar biaya lagi untuk membeli paket data. Kebosanan atau rasa jenuh juga menjadi kendala dalam pembelajaran daring. Mahasiswa yang harus menatap layar monitor berjam-jam akan mengalami rasa bosan. Mereka stres karena harus terpaku pada layar monitor terus-menerus. Rasa malas terus menghantui karena sudah mengalami kebosanan sehingga mereka sering menunda-nunda tugas. Mahasiswa pada akhirnya malas membaca atau sekadar memahami materi. Mahasiswa juga hanya sibuk berselancar di sosial media seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya menghabiskan waktu hanya untuk menonton film berjam-jam. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pembelajaran daring, salah satunya yaitu Kemendikbud mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud. Peraturan ini bertujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang mengalami kendala finansial selama pandemi COVID-19. Bantuan infrastruktur bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, serta ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing perguruan tinggi negeri. Mahasiswa dan dosen memperoleh 50 GB kuota per bulan terdiri dari 5 GB kuota umum dan 4 GB kuota belajar. Mendikbud berharap para mahasiswa dapat berperan aktif dalam mencari pilihan keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Meskipun belum bisa sepenuhnya teratasi, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban mahasiswa, apalagi yang keluarganya benar-benar terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Kesulitan sinyal juga menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya bagi daerah-daerahnya yang terkendala. Kemudian, rasa bosan, jenuh, dan malas, bagaimana mahasiswa dapat mengontrol mood dengan baik dan mengatur waktu dengan bijak. Dikutip dari muda.kompas.id, seorang mahasiswa sebaiknya mengetahui mereka tergerak oleh prinsip yang mana saat belajar. Apakah prinsip kesenangan atau prinsip aturan? Jika sudah tahu, ia perlu berusaha untuk menyeimbangkan hal tersebut. Harapannya, kita dapat membangun fokus terutama dalam kegiatan belajar dari rumah secara daring. Demikian yang saya laporkan saat ini. Anissa Nurmeida dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.